warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal tentang hakikat IPS dan tujuan IPS. Yang pertama, hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya, bagaimana keserasian hidup dengan lingkungan anak-anak, baik dan sesama alamnya, bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk memenuhi kehidupannya. Dengan kata lain bahan kajian dengan belajar IPS adalah manusia dan lingkungannya. Sedangkan tujuannya adalah pengajaran social studies atau IPS adalah untuk mengembangkan kehidupan anak didik, kemampuan dalam lingkungan dan melatih anak dalam masyarakat demokratis, dan untuk menempatkannya dalam masyarakat yang demokratis serta menjadikan negaranya sebagai tempat hidup yang lebih baik. Cara masuknya IPS ke Indonesia. Jawabannya, IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969, yaitu oleh Ibu Profesor Dr. Supartina Pakasih, SD, PPSP, IKIP Malang. Pada tahun 1971, IPS dimasukkan dalam buku Induk Depdikbud. Pada tahun 1972, sudah ramai diperbincangkan dalam rencana pembaruan kurikulum sekolah di Indonesia 10 September 2012. 3. Perbedaan kemampuan dasar dan perbedaan kemampuan sosial. Yang pertama, kemampuan dasar. Suatu bentuk kemampuan untuk menggunakan pikiran, watak, dan perbuatan dalam mengalami masalah yang efisien. Kemampuan sosial, kemampuan yang diperoleh individu melalui proses yang digunakan dalam berhubungan dengan lingkungan yang baik dan tepat. 3. Konsep sejarah. Yang pertama, unsur manusiawi. Pelaku sejarah yang melakukan peristiwa sejarah. Kedua, unsur waktu. Setiap peristiwa memiliki waktu kapan peristiwanya. 3. Unsur ruang. Tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Konsep dasar geografi ada 3. Yang pertama, konsep lokasi. Merupakan konsep yang terkait dan kedudukan suatu objek di muka bumi. Yang kedua, konsep jarak. Merupakan konsep yang terkait dalam ruang yang terdapat di antara dua objek. 3. Konsep pola. Merupakan konsep yang menitik beratkan pada pola persebaran fenomena pada ruang muka bumi. Perbedaan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yaitu pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, memberikan tuntunan dan contoh bagi anak. Lingkungan sekolah, lembaga pendidikan formal yang secara otomatis melaksanakan secara pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensi yang dimilikinya. 3. Lingkungan masyarakat, tempat kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.